Sejarah mencatat, kerusuhan Mei tahun 1998 adalah salah satu peristiwa paling tragis yang pernah terjadi di Indonesia. Berbagai faktor yang memicu kerusuhan tersebut, termasuk ketidakpuasan terhadap pemerintah, masalah ekonomi, dan ketegangan antara kelompok etnis di Indonesia. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh oleh polisi dalam demonstrasi tanggal 12 Mei tahun 1998 di Jakarta. Pembunuhan ini memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri, yang pada akhirnya berubah menjadi kerusuhan yang merajalela. Selama 2 minggu, terjadi bentrokan antara etnis Tionghoa dan pribumi, dan juga antara pendukung dan lawan pemerintah. Banyak toko, restoran, dan gedung milik etnis Tionghoa dibakar dan dirampok, dan lebih dari 1.000 orang tewas akibat kekerasan. Kerusuhan Mei tahun 1998 memunculkan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia pada waktu itu. Orang Indonesia merasa tidak puas dengan kebijakan ekonomi dan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama bertahun-tahun, pemerintah Orde Baru telah mengabaikan hak asasi manusia, menekan kebebasan pers, dan menghalangi kebebasan berbicara. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Masalah ekonomi juga menjadi faktor yang memicu kerusuhan Mei tahun 1998. Pada tahun 1997, krisis keuangan Asia yang besar telah memukul Indonesia dengan keras. Devaluasi rupiah membuat harga barang dan jasa melambung tinggi dan membuat banyak orang jatuh miskin. Kondisi ini semakin buruk setelah pemerintah memutuskan untuk memperketat kebijakan fiskal dan moneter, yang membuat banyak perusahaan dan bank mengalami kesulitan keuangan. Ketegangan antara kelompok etnis di Indonesia juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Sejak lama, etnis Tionghoa di Indonesia telah menjadi sasaran diskriminasi dan penindasan oleh pemerintah dan masyarakat. Meskipun kerusuhan Mei tahun 1998 sangat tragis dan menyedihkan, namun kerusuhan tersebut juga menjadi pemicu perubahan sosial dan politik di Indonesia. Kerusuhan ini memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Setelah Soeharto mundur, Indonesia mengalami masa transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan adil, dan beberapa reformasi politik dan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kebebasan politik dan ekonomi di Indonesia. Namun, masih banyak masalah yang harus diatasi di Indonesia saat ini, termasuk masalah korupsi, ketidakadilan, dan ketegangan antara kelompok etnis. Oleh karena itu, perjuangan untuk mencapai keadilan dan kebebasan di Indonesia harus terus dilakukan. Itu tadi sejarah singkat tentang kerusuhan Mei tahun 1998 di Indonesia. Meskipun peristiwa ini sangat tragis, namun kita harus belajar dari kesalahan di masa lalu dan terus berjuang untuk mencapai keadilan dan kebebasan di Indonesia.